Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Madidi Adniani. Saya absen 7 dari kelas X MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep skalar dan vektor. Dalam konsep skala dan vektor ini akan ada 3 submateri, yaitu yang pertama pengertian skalar dan vektor, kemudian yang kedua ruang vektor, dan yang terakhir adalah operasi pada vektor. Langsung saja ke submateri kita yang pertama, yaitu pengertian skalar dan vektor. Nah, yang pertama skalar. Skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja, tidak bergantung pada arahnya. Dan sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang mana di sini ruas garis ini yang mana P adalah titik pangkal dan kemudian Q adalah titik ujung. Maka ini bisa disebut sebagai vektor VQ. Kemudian mengenai notasi vektor. Nah, vektor biasanya dituliskan dengan notasi berikut, yaitu yang pertama, huruf kecil yang dicetak tebal seperti A, B, dan C, dan seterusnya. Contohnya di sini ada vektor VQ. Nah, bisa ditulis sebagai vektor A. Nah, untuk gambarnya sendiri, teman-teman bisa perhatikan di bawah ini. Kemudian yang kedua, huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah seperti vektor A, vektor B, vektor C. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, contohnya adalah vektor VQ sesuai gambar di bawah ini. Kemudian lanjut ke submateri kita yang kedua, yaitu ruang vektor. Nah, sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sebanyak n. Nah, vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan vektor di R2 adalah vektor yang terletak di satu bidang atau vektor yang hanya mempunyai 2 komponen, yaitu X dan Y. Operasi pada vektor. Nah, sebelum lanjut membahas mengenai pengurangan, penjumlahan, dan perkalian pada vektor, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor U dan V disebut sama jika mempunyai panjang dan arah yang sama. Teman-teman bisa perhatikan gambar vektor di bawah ini. Nah, dapat kita simpulkan, jadi di sini vektor U sama dengan vektor V karena mempunyai panjang dan arah yang sama. Sedangkan vektor U tidak sama dengan vektor W dan vektor V tidak sama dengan vektor W karena panjang dan arahnya berbeda. Operasi pada vektor. Yang pertama di sini ada penjumlahan vektor. Nah, dalam penjumlahan vektor ada dua aturan, yaitu yang pertama aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Dalam penjumlahan vektor, ada pun sifat-sifat penjumlahan vektor, yaitu yang pertama bersifat komutatif. Nah, apabila ada vektor U ditambah vektor V, maka sama dengan vektor V ditambah vektor U. Kemudian yang kedua bersifat asosiatif. Contohnya di sini apabila ada vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Nah, karena di sini dia bersifat asosiatif, jadi maksudnya yang berada di dalam kurung itu dijumlahkan terlebih dahulu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu berisi unsur identitas. Nah, di sini contohnya apabila ada vektor U ditambah 0, maka hasilnya adalah vektor U. Atau apabila 0 ditambah vektor U, maka hasilnya tetap vektor U. Nah, vektor 0 di sini adalah vektor yang memiliki panjang 0 dan satuan dan arahnya tak tentu. Nah, penjumlahan memiliki unsur identitas karena suatu vektor dijumlahkan dengan suatu unsur identitas.
maka hasil dari penjumlahannya adalah vektor itu sendiri. Yang mana di sini unsur identitas yang dimaksud adalah 0. Kemudian sifat yang terakhir yaitu nomor 5, memiliki inverse. Nah, di sini contohnya ada vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor 0. Dengan vektor V lawan dari vektor U dan ditulis vektor V sama dengan negatif vektor U. Kemudian operasi vektor yang kedua yaitu pengurangan vektor. Di sini apabila ada vektor AB dikurangi vektor AC maka sama dengan vektor CB. Atau vektor U dikurangi vektor V maka sama dengan vektor U ditambah vektor V. Kemudian operasi vektor yang terakhir nomor 3 yaitu perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, apabila di sini diketahui skalar M dan vektor V searah dengan vektor V jika M lebih besar daripada 0. Sedangkan berlawanan dengan apabila vektor V jika M lebih kecil daripada 0 dan vektor 0 jika M sama dengan 0. Kemudian ada pun juga sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor, yaitu yang pertama bersifat distributif. Di sini ada vektor M skalar M ditambah skalar N dikali vektor U maka sama dengan skalar M dikali vektor U ditambah skalar N dikali vektor U. Atau yang kedua di sini contohnya ada skalar M dikali vektor U ditambah vektor V maka sama dengan skalar M dikali vektor U ditambah skalar M dikali vektor V. Kemudian yang ketiga bersifat asosiatif. Di sini ada skalar Mn dikali vektor U maka sama dengan skalar M dikali vektor hasil dari perkalian vektor N dengan hasil perkalian dari vektor skalar N dengan vektor U. Kemudian sifat yang terakhir yaitu 1 dikali vektor U maka hasilnya vektor U. Kemudian yang terakhir, setelah pembahasan 3 submateri di atas mengenai materi konsep skala dan vektor, di sini ada pun 2 contoh soal untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai materi yang di atas. Dan sekian sudah yang dapat saya jelaskan mengenai konsep skala dan vektor. Apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kritik, saran, dan juga tambahan dari teman-teman, dipersilakan. Saya tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.